Ya, jadi sebetulnya seorang transgender atau waria yang kita kenal kalau umroh tuh nggak masalah, asal pakai cara laki-laki. Gitu. Kalau menghakimi kita nggak berani. Seseorang kan lahirnya, kalau belum mati kita nggak boleh menghakimi atau mengatakan dia apalah, siapa tahu bertobat. Tapi faktanya orang ini dinasihati. Pertama kali saya tahu kasih dari anggota DPR ya. Terus kok kayak begini. Nah, kita tanya lagi sama ketua MUI namanya Abuya Anwar Abbas. Ini penistaan karena ternyata berkali-kali, ini udah ketiga kalinya. Nah, dan dia umroh dengan sengaja menggunakan pakaian wanita, bercampur baur dengan wanita. Walaupun dia sudah operasi kelamin, walaupun dia sudah punya payudara, tapi kodratnya laki-laki, asalnya laki-laki. Jadi di sini dia termasuk bagian yang dilaknat oleh Allah dan Rasulnya. Nah, bagaimana orang yang dilaknat oleh Allah dan Rasulnya kok malah sengaja umroh menodai tempat suci. Nah ini kita himbau, waktu itu udah kita himbau jangan umroh, gitu, jangan diulang. Hanya sekedar menghimbau ya. Gitu. Tapi ketika dia sudah menantang-nantang, malah ngomong yang enggak, ya akhirnya dalam ITE pun itu termasuk pelanggaran, jadi kita polisikan. Sejak kapan dilaporkan mungkin? Selasa diprosesnya Rabu. Boleh lihat. Rabu 20 ya? Iya. Ini hari Rabu tanggal 20. Nanti saya kirim lagi. Oke, siap. Sebelum sampai akhirnya memutuskan untuk melaporkan, sudah konsultasi kemana saja kok? Saya sudah dengan pengacara, sudah dengan praktisi hukum, sudah dengan ulama, dalam hal ini MUI ya, gitu. Dan akhirnya memang dia bukan orang yang berkelamin ganda. Kalau orang yang lahir dengan kelaminnya ganda, ada kelamin laki-laki dan perempuan, itu beda. Itu bukan termasuk yang dilaknat Allah. Nanti dia akan tes kromosomnya, dites DNA-nya, akan diputuskan dia laki-laki atau perempuan. Tapi kan ini lahirnya dengan nama Sahrul ya. Setelah sampai dewasa pun dia masih punya kelamin pria gitu. Dan jelas pria gitu. Kalau masalah kelainan, merasa diri perempuan silahkan. Tapi seorang laki-laki dan perempuan itu kan ditentukan oleh Allah dari lahirnya dan bisa ditentukan kelaminnya. Memang manusia bisa mengubah apapun bentuk tubuhnya. Mata, hidung, kita tahu sekarang ada operasi plastik, mau mengganti kelaminnya. Dia nggak bisa melahirkan, dia nggak bisa haid, dia nggak punya rahim, dia laki-laki. Jadilah laki-laki. Bukti-bukti apa aja mungkin yang disertakan kok? Ada buktinya. Waktu itu sebelum Instagram dia di private, kita screenshot semua, kita ambil linknya, ada videonya, dan sudah kita serahkan ke polisi ya dari sana semua. Gitu, di antaranya ada ini. Ini berangkatnya kan SS Travel, tadinya orang bilang Dream Tour. Saya langsung hubungi Pak Umar Bakadam yang punya, enggak sama sekali, enggak ada urusannya dan enggak tahu. Terus ini bukti dia masuk di Madinah, di Raudhoh, banyak sih ya. Terus nah, ini sebelum dia masuk Mekah. Sekarang dia sudah di Mekah. Oh, berarti sekarang posisinya masih ada di sana. Sekarang di Mekah, hotelnya kan dia bilang jam-jam Clock Tower. Bukan, saya tunjukin hotelnya nih. Nah, hotelnya dia sekarang lagi diduduk, ada teman-teman di situ. Nama hotelnya Elaf Al Makam Hotel Mekah Ajat. Ini hotelnya. Ini hotelnya yang tempat dia tidur sekarang. Dari mana taunya? Dari foto dia sendiri di Sosial media. foto dia yang ada dibagi sama dia ya di sosmed. Nah ini fotonya ini backgroundnya Ajat. Kita kan backgroundnya, oh dia di sini. Nah ini kan masih kelihatan nih fotonya, masih kental laki-lakinya nih. Mungkin dia lupa kalau pakai foundation bedah kamu bisa mirip perempuan, tetapi kamu nggak bisa hamil, nggak punya rahim, nggak usah di ini tuh, di ronsen aja kelihatan ada rahimnya atau enggak. Kan ini nggak ada. Sebelumnya sempat menegur nggak Prof secara pribadi? Saya rasa dengan teguran Pak Bang Mufti 6 udah cukup ya, gitu. Itu udah viral dan ditegur. Bang Mufti di sini ngomong baik loh. Saya minta 2 kali 24 jam pulang, jangan umroh.
Padahal dengan masuk Raudhah aja, masuk Madinah aja, dia sudah banyak merugikan orang. Bayangkan ibu-ibu perempuan yang lagi bersuci. Otomatis di ruangan itu dia akan buka kerudung. Menunjukkan auratnya. Dia lihat, dia laki-laki. Belum lagi udah wudhu bersentuhan sama dia. Dia laki-laki. Kamu mau rubah kayak apapun kelamin kamu nggak punya rahim. Kamu nggak bisa haid. Dan kodrat secara Islam, dia laki-laki. Dan laki-laki harus pakai baju laki-laki. Banyak kok orang-orang yang, maaf ya, tanda kutip, yang memang menamakan dirinya perempuan, tapi ketika umroh dia jadi laki-laki. Gitu. Kok untuk tim travelnya sendiri apakah juga akan Dilaporkan. Saya waktu lapor polisi ada 2 laporan sebenarnya, yang satunya lagi melaporkan SS Travel. Gitu. Tapi kan kita hanya melaporkan, nanti selidikin dulu gitu. Apakah benar yang memberangkatkan SS Travel? Kalau visanya dia, kalau visanya jelas SS Travel. Dan ini SS Travel nggak cuma sekali ya. Sejauh ini berarti belum ada konfirmasi juga atau tanggapan dari SS Travel? Saya nggak kenal orangnya siapa, tapi orangnya yang saya lihat di media sosial nggak ada klarifikasi, terus nggak ada pembicaraan apakah dia atau tidak. Nah, nanti kan yang mau melaporkan bukan saya, itu yang lebih lanjut Bang Mufti Anam, Anggota DPR langsung. anggota DPR langsung. Ini kan ijazah hanya sekali nih, 2 kali atau 3 kali melaksanakan ibadah umroh. Ya, mungkin yang ketiga kali ini karena dia pamer, karena dia ramekan. Kita juga nggak tahu loh, siapa tahu ternyata ada waria umroh pakai baju perempuan. Tapi dia nggak pamer, dia nggak menunjukkan, dan dia nggak menantang-nantang. Tapi secara hukum ya, kalau bisa jangan. Berarti Isa Zega sendiri dianggap menantang. Dengan memamerkan itu dianggap menantang. Bukan cuma masalah memamerkannya, tapi menghiraukan. Masyarakat sendiri sudah menasihati ya banyak banget kan, mulai menasihati mencaci gitu. Ya, tapi kita jangan masuk yang dalam bagian mencaci. Masuk subviral juga, bahkan teman-temannya sendiri banyak menasihati, dia malah sengaja posting gitu. Bukannya bertobat, malah ada saya lihat rindu ketemu Rasulullah, terus menganggap dirinya diundang Allah. Saya diundang Allah ke Mekah, enggak, Allah nggak pernah mengundang siapapun yang bermaksiat. Di Mekah ada penjahat banyak, ada orang jahat juga banyak, orang maksiat juga banyak. Tapi undangan Allah itu, orang yang diundang Allah pasti tidak menyalahi syariat Islam. Oh, untuk dari travelnya sendiri juga akan masuk ke dalam pasal penistaankah atau seperti apa prosesnya nanti? Itu memang di laporan polisinya belum dimasukkan di laporan saya, karena sedang dicari unsurnya, diselidiki. Jadi untuk menerima laporan pun polisi harus mempertimbangkan pasal dan bukti yang ada. Sudah ada gambaran mungkin kepulangan dari Isa Zega sendiri, dari teman-teman yang ada di sana mungkin? Kalau bocoran tiketnya ini ada yang kirim ke saya. Nah, ini tiketnya nih. Isa Zega sekarang ada di Mekah, akan pulang hari Jumat tanggal 29 November. Ya, dia ternyata naik ekonomi juga. Nggak masalah naik apapun, tapi dia pulangnya nggak langsung ke Indonesia ya. Dia dari Jeddah akan ke Doha. Dia transit sekitar 12 jam, baru ke Jakarta. Dia akan sampai hari Sabtu. Tanggal 30. Ya, Jam berapa Pak? sampainya di Jakarta itu jam 14.45. Nah, Mungkin akan ada tindakan lain mungkin selain kan sudah ada laporan polisi dari Kohani dan teman-teman lainnya. mudah-mudahan nanti begitu sampai ke bandara, kan imigrasi pasti udah dapat tembusan laporan polisi ya. Ya kita berharap daripada nanti sampai beredar tuh alamatnya. Ada yang ngasih alamatnya di Cakung di sini. Kita sih jangan main hakim sendiri. Ini negara hukum. Hukum di sini ada 2. Ada hukum KUHP, yaitu pengadilan negeri. Ada hukum agama, pengadilan agama. Makanya karena kita mayoritas Islam, kita serahkan aja ke polisi. Mudah-mudahan ditahan di bandara, dibawa ke polisi, diambil di bandara, dibawa menghindari keributan. Dan mudah-mudahan jangan ada ya berita-berita. Kita tahu kok ada jalan tikus, kita tahu ada jalan kargo, tapi itu hanya untuk yang memang berkepentingan. Yang tidak jangan. Dengan adanya demo kemarin juga kan ada memprotes hal ini, mungkin tanggapannya gimana Pak? Saya nggak tahu ada demo, cuma dikirimin berita ada demo. Demonya di beberapa tempat dan memang saya beda-beda nih demonya. Nah, ini tinggal dari polisi.
Polisian sudah melihat ini viral, masyarakat banyak juga yang marah. Anggota DPR yang mewakili suara rakyat juga sudah komplain. Nah, alangkah baiknya diproses secara hukum. Kok dengan adanya peristiwa ini ada kemungkinan nggak sih kayak mungkin statusnya Ustaz Zega ini diubah kembali? Nah, mudah-mudahan ada yang menuntut ke pengadilan untuk mengubah statusnya, karena kita melihat penyimpangannya di kromosomnya itu 49, harusnya dia tidak boleh mengganti kelaminnya. Gitu. Keputusan pengadilan itu yang berubah itu kita mesti, mudah-mudahan ada ahli hukum yang ngerti hukum bisa membatalkan itu ya, supaya tidak dilakukan oleh yang lain. Kok selain keinginan kok sendiri untuk ditahan karena penistaan agama, apa sih kok keinginan kok? Apakah dia ingin mengakui kesalahannya dan menyesal? Atau Kita sih kalau soal dia ditahan nanti di penjara atau enggak itu urusan hukum, urusan polisi. Yang saya laporkan hanya karena dia membuat kegaduhan. Lalu jelas sudah dinasihati dia masih menista agama. Kalau dia bilang negara sudah merubah status saja di perempuan, negara bukan Allah. Negara dasarnya hukum itu makanya dibilang buta. Makanya ada istilah pro justitia, karena hukum itu buta, nggak bisa lihat. Yang bisa lihat siapa? Ronsen, kedokteran. Ronsen akan membuktikan dia laki-laki atau perempuan, gampang banget kok. Kalau nggak punya rahim, kromosom tinggi ya laki-laki. Mudah-mudahan kita doakan Allah kasih hidayah. Kita doakan Pak Sahrul ini kembali menjadi Sahrul. Gitu. Kasihan juga kan nggak punya anak keturunan meninggal selesai di dia nggak ada yang doain. Kok sedikit tadi kan Kohani bilang sempat bahwa ada teman-teman juga yang sedang ada di sana dari Banyak. teman-teman Kohani. Mungkin langkah apa sih yang akan mereka lakukan gitu terhadap? Mereka sekarang sedang ini WA. Mereka sedang mencari dan menunggu di area Hajar Aswad 1, di dekat hotelnya 1. Ada di grup ini ada banyak. Gitu. Nah ini dia udah nunggu nih. Ya, udah di print, sudah dilaporkan juga nih. Sudah dilaporkan ke Askar oleh teman saya, namanya Abu Abdullah Zakaria. Santrinya 1.500 di situ di Mekah. Nah, dia akan mendatang ke hotel itu, cari ke beberapa hotel, karena handling service di sana banyak orang Indonesia. Jadi jangan dikira susah cari dia, kalau cuma hotel gampang. Berarti bisa dideportasi? Mudah-mudahan ketika itu dilaporkan, karena secara hukum syariat, memang dokumentasi dia paspor wanita, lalu status wanita. Tapi dengan bukti viral yang ada, ditambah dengan laporan polisi, biasa dideportasi. Nah, mudah-mudahan ditangkap dan deportasi, atau mudah-mudahan Pak Sahrul nonton, pulang Pak, pulang, selesaikan dengan baik. Gitu. Karena umrohnya pun, umroh dulu nggak apa-apa, tapi pakai baju laki. Hormatilah apa yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya. Kalau cinta sama Nabi Muhammad SAW, ya ikuti ajarannya. Kan dia dilaknat oleh Nabi karena pakai pakaian perempuan dan merasa diri perempuan. Mudah-mudahan di Mekah dapat hidayah jadi laki-laki beneran. Oke. Kok mungkin maaf satu lagi, ini banyak netizen yang membandingkan Ustaz Zega ini dengan almarhum Dorce sendiri. Nah itu mungkin tanggapannya seperti apa? Iya, banyak yang ngomong, kok Dorce enggak? Dan saya belum masuk Islam waktu Dorce. Terus satu lagi, Dorce udah meninggal, mau diapain gitu. Orang sudah meninggal kok kita masih omongin, kan jangan lah. Di Islam sih nggak boleh ya kalau orang meninggal kita bicarakan kejelekannya. Siap. Terima